Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi bidang layanan sosial dengan topik layanan tanggung jawab seorang siswa, di mana pada pertemuan ke-1 atau video ke-1 kalian sudah mempelajari tentang memahami tanggung jawab siswa di lingkungan keluarga. Sekarang yang kedua atau pada video kedua ini, kalian diharapkan bisa memahami tanggung jawab di lingkungan sekolah. Baik anak sekalian, apa saja tanggung jawabmu di lingkungan sekolah? Pertama adalah belajar. Jadi tanggung jawab kalian di lingkungan sekolah pertama adalah belajar. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kalian harus tahu bahwa tugas pokokmu sebagai siswa adalah belajar, karena dengan belajar inilah akan dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu bahwa tugas kalian sebagai siswa di sekolah itu sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3. Pertama adalah memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Jadi kalau kalian belajar di sekolah, maka harus benar-benar berupaya memahami dan mempelajari materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian dalam belajar ini, tugas kalian juga mengerjakan, punya kewajiban mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi apa saja tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kalian mempunyai kewajiban, mempunyai tugas untuk menyelesaikannya. Kemudian dalam belajar ini juga, yang ketiga, tugas kalian adalah mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan PR jika ada PR. Nah, jadi dalam belajar ini ada 3 hal yang kalian perlu pahami tadi tugas kalian di sekolah itu tadi memahami dan mempelajari materi, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian mempelajari kembali materi yang telah diajarkan. Apa-apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Kemudian tanggung jawab kalian di lingkungan sekolah itu adalah taat pada peraturan sekolah. Nah, anak sekalian, untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman, nyaman, tertib dalam belajar dan aktivitas kalian selama di sekolah ini, tentu sangat diperlukan suasana yang kondusif. Nah, artinya bahwa bagaimana caranya belajar itu dalam kondisi nyaman, kondusif, tentu diperlukan sebuah tata tertib sekolah. Nah, maka kewajiban kalian atau tanggung jawabmu adalah bagaimana bisa mentaati peraturan sekolahmu. Nah, kalau bicara tata tertib, maka di sini kalian harus pahami bahwa tata tertib ini juga sebagai patokan dari kontrol perilaku kalian di sekolah. Jadi kalau kalian melanggar tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah, maka kalian pun harus rela mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, itulah kalian harus memahami apa hak dan kewajibanmu, dan juga harus memahami hal-hal yang harus kalian patuhi di sekolah. Kalian juga harus memahami larangan-larangan apa ketika kalian di sekolah. Kalian juga harus memahami sanksinya apa kalau kalian bisa melanggar di sekolah, dan juga kalian harus tahu kalau kalian berprestasi pun sekolah juga akan bisa memberikan penghargaan atas prestasi yang kalian raih. Tugas kalian di sekolah selanjutnya adalah patuh dan hormat pada guru. Nah, tentu kalian patuh dan hormat pada guru ini sudah harus menjadi suatu hal yang sangat penting, karena kalian tidak mungkin bisa pinter, kalau bahasa nyanyian tidak bisa menulis dan baca tanpa ada guru. Jadi kalian patuh dan hormat pada guru ini adalah satu hal yang memang harus kalian bisa lakukan. Jadi nggak boleh melawan, tidak boleh membantah pada Bapak Ibu Guru, dan wajib hormat pada Bapak Ibu Guru. Jadi mudah-mudahan dengan kalian patuh dan hormat pada guru ini juga mendapat rahmat, barokah dari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Artinya bahwa dengan patuh dan hormat pada Bapak Ibu Guru ini, diharapkan semoga rahmat, barokah, dan manfaat dari sebuah ilmu
yang kalian terima ini juga tergantung dari ridhonya guru. Nah, bagaimana atau contohnya seperti apa? Patuh dan hormat pada guru itu misalnya satu, menuruti semua perintah guru, ya perintah yang baik ya tentunya, menghargai guru, kemudian juga memperhatikan jika diterangkan materi oleh bapak ibu guru. Jadi di sekolah ini wajib atau kalian punya tanggung jawab patuh dan hormat pada guru. Kemudian yang keempat adalah disiplin. Ya, mungkin kalian sering mendengar bahwa ada sebuah istilah kunci meraih sukses adalah disiplin. Jadi di sini tanggung jawab kalian di sekolah adalah disiplin. Jadi kalian diharapkan bisa patuh dan taat pada aturan sekolah. Ya. Jadi bagaimana bentuk disiplin siswa di sekolah? Yaitu disiplin dalam belajar, disiplin dalam sekolah. Ya, apa yang menjadi aturan kalian taati. Jadi tidak semau gue ya, tidak maunya sendiri di sekolah itu, tapi benar-benar mentaati, patuh kepada aturan yang ada. Ini adalah merupakan salah satu sikap disiplin yang harus kalian pegang teguh ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian mempunyai sikap disiplin ini, diharapkan bisa memiliki, maksudnya diharapkan bisa kalian bisa meraih sukses dengan disiplin itu. Kemudian yang kelima adalah menjaga nama baik sekolah. Jadi kalau di lingkungan keluarga kalian mempunyai kewajiban menjaga nama baik keluarga, di sekolah juga kalian punya kewajiban yaitu menjaga nama baik sekolah. Sekolahmu sudah baik, ya punya prestasi, dikenal baik oleh masyarakat sekitarnya, orang tua, ya dan dunia luar barangkali ya, artinya lingkungan luar sekolahmu itu sudah menilai bahwa sekolahmu itu baik. Nah, tentu ini harus jaga nama baiknya. Nah, menjaga nama baik sekolah itu ya tidak hanya perilakumu sehari-hari di sekolah itu baik, tapi kalian harus bisa mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Ya, kalian dengan memperbanyak prestasi menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa misalnya gitu ya. Baik prestasi akademik maupun akademik itu semua bisa menjaga nama baik sekolah. Jadi bukan prestasinya menurun, ya, bahkan banyak perlakuan dari kalian yang kurang baik. Nah, ini juga akan merusak nama baik sekolahmu. Maka jagalah nama baik sekolahmu, baik melalui prestasi maupun dengan sikap maupun perilaku yang mencerminkan sebagai seorang pelajar. Baik Anda sekalian, untuk video kali ini juga demikian. Terima kasih. Jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng nanti, dan juga jangan lupa share kepada teman-temanmu sehingga video ini bermanfaat bagi temanmu yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.